Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026, yaitu hari kelima setelah Hari Raya Idul Fitri. Saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Izinkan saya melanjutkan cerita saya yang lalu, yang tertunda ya, tentang perjalananku meraih asa menjadi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Saya ingin mengulas tentang yang terlupa adalah yang paling berkesan dari saya adalah masa OSMA atau ospek, kalau dulu namanya perpeloncoan. Itu bagi saya sangat bermakna, barangkali ada yang mendengar nostalgia saya. Jadi masa perpeloncoan ini hakikatnya adalah membina suatu keakraban dan membina mental dan fisik dari para calon mahasiswa. Kalau mahasiswa itu namanya adalah calonnya itu cama dan cami. Bagi laki itu namanya cama, kalau perempuan namanya cami ya. Kemudian pembina yang memelonco saya itu namanya raka ya. Waktu itu kalau nggak salah saya dipelonco itu bersama dengan seangkatan 1977 itu adalah kurang lebih kalau nggak salah 125 mahasiswa dan mahasiswi ya. Sehingga waktu itu sangat ramai ya, dan diwajibkan bawa sepeda. Ada beberapa teman kami yang putri yang dari Jakarta tidak bisa naik sepeda, kasihan betul itu ya. Maaf, jadi saya sebelum kos di Surya Putran, saya itu ikut bulik saya di daerah Merican. Jadi kalau saya pelonco harus bangun pagi-pagi betul, naik sepeda ontel dari Merican sampai ke Pasar Ngasem tadi, kampus ya. Pada masa perpeloncoan itu pertama-tama diperkenalkan raka-raka kita, nama-namanya, dan kemudian setelah itu kita suruh bernyanyi-nyanyi, bergerak badan, jalan-jalan, kemudian diberilah suatu perkenalan dulu ya, masing-masing dari mana gitu. Ada teman kami yang disebut waktu itu kepala yang paling berpengaruh, namanya kepala grup laki-laki, namanya jenderal. Waktu itu yang jadi jenderal adalah Mas Andi Swasono itu. Kemudian jenderalnya kalau nggak salah namanya saya agak lupa ya. Namanya siapa? Ertasnim kalau nggak salah. Ertasnim Intiani dari Wates itu. Rumahnya asalnya sama dengan Mas Ernawan Kusumo ya. Jadi jenderal dan jenderal inilah yang selalu mengepalai kita untuk kalau pas upacara apel pagi, apel siang, apel sore. Jadi kegiatan peloncoan ini pagi-pagi jam 6 udah datang ya, dengan seragam macam-macam, ada yang pakai topi, pakai kucir ya, pakai tanda pengenal itu yang pakai di tali rafia ya. Kemudian pagi sampai sore ada kegiatan perkuliahan dari para raka-raka ya. Kalau siang ada acara isoma, kalau sekarang istilahnya dulu namanya sholat duhur gitu ya. Kemudian ada acara makan siang ya, kemudian jam 3 itu baru pulang ya. Kemudian sore datang lagi ya gitu. Malam diberi tugas yang macam-macam. Yang paling berkesan bagi saya waktu itu adalah suruh cari balon pelembungan yang warnanya 4 macam harus. Itu kalau pagi di tugas itu ditanyakan, kalau nggak lengkap dihukum ya. Dihukum itu biasanya kalau laki-laki suruh push up, suruh clock jam, suruh jalan sambil nyanyi-nyanyi gitu. Kalau perempuan ya itulah yang bagi saya itu happy-happy saja ya, tapi capek dah ya. Kemudian yang berkesan kedua pada saat perpeloncoan itu adalah dikasih tugas yang namanya mencari cicak. Jadi PR-nya besok pagi harus bawa cicak sepasang, laki perempuan begitu.
Saya pulang-pulang malam itu cari di kamar mandi yang ada lampunya. Saya tangkap 2. Saya tangkap 2 itu, saya nggak tahu yang mana yang jantan dan betina. Pokoknya saya bawa di plastik gitu ya. Waktu ditanya, mana yang jantan dan mana yang betina? Kami tidak tahu, maaf Raka. Kalau nggak tahu dihukum. Masukkan dalam baju. Waduh, saya ngeri sekali itu waktu itu. Saya masukkan aja ke dalam kaos dalam saya. Kemudian supaya nggak geli, saya tekan sehingga cicaknya diam di dalam. Itu betul-betul berkesan bagi saya. Ya itu kemudian yang berkesan yang kedua adalah kalau pagi datang, itu jam 5, jam 6 itu ada acara pengajian atau kerohanian pagi ya, yang biasanya dibawakan waktu itu adalah tokoh yang akhirnya setelah tua ini kenal ya, Mas Muhammad Thoyibi ya. Itu kalau memberi pengajian hebat sekali. Ilmunya agama Islam bagus itu. Ternyata beliau orang Klaten itu. Nah itu setelah tua ketemu ternyata beliau ahli jantung, spesialis jantung ya dari Harapan Kita. Ya. Kemudian yang berkesan yang kedua adalah yang paling galak, yaitu Raka paling galak adalah namanya Mas Yamin Sunaryo itu. Itu setelah lulus katanya juga ahli jantung kalau nggak salah ya. Itu dan ada kakak-kakak yang lain yang raka-raka yang bagi saya suka menolong saya kalau capek dikasih minum, suruh ngumpet di belakang untuk istirahat begitu ya. Dan kemudian selama perpeloncoan 1 minggu itu adalah ditutup dengan kalau nggak salah dulu itu api unggun kalau nggak salah ya. Api unggun kemudian semuanya suruh milih ya. Siapa Raka yang paling galak, siapa Raka yang baik hati gitu ya. Kemudian setelah itu saling peluk-pelukan, saling memaafkan, itulah momen yang paling membahagiakan, terharu banget. Ternyata kakak-kakak itu sebetulnya bukan ngelojlok kita, tetapi itu membuat kita semakin akrab setelah menjadi dokter begitu ya. Oh ya, adalah momen yang berkesan lagi waktu itu grup peluncuran itu ada tarik tambang ya. Jadi grup tarik tambang dibagi 2, grupnya yang separuh paling gendut adalah Mas Sarup Singh, itu grup satunya, kemudian grup yang satunya adalah grup yang dipimpin oleh Mas Andi Swasono. Ramai sekali tarik tambang itu ya. Akhirnya dimenangkan kalau nggak salah dulu Mas Andi Swasono karena Mas Sarup Singh itu gendut jatuh gitu. Oke. Jadi itu setelah itu baru diresmikan bahwa calon mahasiswa itu resmi menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM. Itulah masa perpeloncoan yang bagi saya adalah membina mental dan fisik kita supaya kuat untuk menjadi dokter. Itu saja perkenalan pengalaman nostalgia saya tentang perpeloncoan di Fakultas Kedokteran UGM pada 1977. Ada manfaatnya, semoga kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.